sekarang berikutnya. Jadi saya kalau opening kita sudah diterima, maka ini saatnya kita boleh bertanya atau probing. Jadi penting ya di dalam tahapan selling itu kita harus bertanya dulu. Pendekatan kita atau kunjungan kita sudah diterima nih. Oke, silakan Anwar masuk, ya kan? Ada apa nih? Kira-kira begitulah. Nah, jangan buru-buru menawarkan. Kalau bisa, karena kita sudah punya data, apotek ini sudah ambil, apotek ini belum ambil, apotek ini sudah order, apotek ini belum order. Kita udah punya data. Atau kita sudah punya objektif kunjungan. Saya datang kemari mau memperkenalkan. Jangan tiba-tiba memperkenalkan. Silakan bertanya dulu, Pak Anwar. Di apotek Bapak ini kalau obat-obat alergi, apa itu brand yang sering disebut? Wah, dia kan akan nyebut tuh, oh brand ini. Terus boleh dilanjutkan, kenapa kok dia nyebut brand itu, gitu kan? Jadi dari dua pertanyaan itu kita sudah tahu kenapa brand kompetitor itu eksis di apoteknya Pak Anwar. Ya, itu gunanya probing. Maka pendekatan kita akan dimulai dari arah itu. Misalnya, oh iya dia sering diminta oleh pasien atau oleh customer karena itu promosinya itu gencar. Oh, berarti promosi. Jadi artinya nanti kalau saya menawarkan produk saya ini harus dengan promosi. Ada nggak promosinya? Wah, itu brand manager sudah menyiapkan program-program, sudah menyiapkan promosi-promosi, jadi nanti kita presentasikan itu. Nah, probing adalah bertanya ya, bertanya kepada customer bagaimana situasi penjualan di apoteknya beliau sekarang, atau bagaimana produk kita. Apakah yang diorder kemarin sudah laku atau belum? Itu yang kepengen kita tahu, ya kan? Nah, gimana cara bertanyanya? Silakan Rizal, Wahyu, Agus, Teddy, Faisal, sama Randy, bahwa jangan lupa kalau mau bertanya, kalau mau probing, itu menggunakan kata tanya atau kalimat pertanyaan yang menggunakan apa, mengapa, bagaimana, kapan, atau pertanyaan-pertanyaan yang nanti harusnya dijawab dengan sebuah penjelasan, gitu ya. Kalau ditanya apakah, udah pasti itu jawabannya iya atau tidak. Adakah, ya? Apakah sudah ada? Belum. Gitu ya, nggak apa-apa sih pertanyaan itu, tapi nggak keren gitu. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana ya Pak Anwar supaya kita ini bisa disediakan di apotek Bapak gitu, terus nanti kan apoteker jawab ya belum ada yang minta, jadi kalau aku sediakan pun nanti diem aja di situ, nggak laku maksudnya gitu. Terus kan boleh pertanyaan berikutnya, nah Pak, kan produk yang kompetitor, produk sebelah untuk anti alergi, kan itu cukup laku kalau mendengarkan penjelasan Pak Anwar. Iya betul. Nah, bagaimana Pak supaya saya ini juga laku di apotek Bapak? Nah, itu kan keren gitu. Itu seolah-olah kita saling membantu gitu. Nah, dengan begitu detailing kita atau kunjungan kita itu nggak hanya kepentingan kita, tapi kita juga berusaha mengetahui kepentingan dari customer. Ingat loh ya, menawarkan produk dengan harga yang lebih ekonomis, lebih di bawahnya, atau lebih terjangkau, maka omset apotek turun itu. Jadi harus dibarengi dengan keterangan, ini harganya ekonomis, tapi memberikan margin yang lebih baik untuk apotek Pak Anwar. Jadi kalau Bapak menawarkan, maka keuntungan apotek saya jamin menjadi lebih baik. Nah, jadi kan harganya murah, itu cocok untuk pasien, kemudian tapi keuntungannya lebih banyak, itu cocok untuk apotek ya.